Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada bagaimana menggunakan ANOVA 2 jalur menggunakan SPSS. Hanya saja ada dua rumusan masalah yang masih belum bisa terjawab menggunakan cara yang disajikan pada pertemuan atau video sebelumnya, yaitu kalau misalkan kita tinjau kepada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, nah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran with example? Kemudian yang keempat, pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh metode pembelajaran with example lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa? Nah, ini belum bisa kita jawab. Untuk itu, kita kembali ke worksheet SPSS. Nah, kita lihat di sini untuk dapat menjawab hal tersebut, maka kita memerlukan semacam sintak. Nah, kita klik di sini file, kemudian new. Nah, di sini kan new data, new syntax, new output, new script. Nah, kita masuk saja ke sintak. Kita tunggu. Nah, di sini akan keluar jendela sintak. Nah, coba tolong diperhatikan baik-baik sintaknya untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah tadi, atau kita akan menguji simple effect-nya gitu ya, simple effect dari desain ANOVA 2 jalur 2x2 yang kita sudah tetapkan. Di sini Anda klik GLM atau General Linear Model. Nah, kemudian jangan lupa mana variabel tak bebasnya. Di sini variabel tak bebasnya adalah nilai, sesuaikan namanya, nilai. Nah, nilai gitu ya, nilai. Kemudian spasi by mana faktor-faktornya. Faktornya di sini adalah kelompok gitu ya. Kelompok, kemudian spasi kemampuan awal. Nah, kemudian Anda enter. Selanjutnya adalah sintaks selanjutnya adalah kita gunakan ini backslash gitu ya. Di sini ada cari aja e-means gitu ya. Jangan sampai ada kekeliruan dalam menuliskannya. Kemudian spasi tables. Nanti mana faktornya? Faktornya adalah kelompok gitu ya. Kemudian bintang apa di situ? Kemampuan awal. Maaf, ini kemampuan awal di sini tidak pakai spasi ya, sama seperti yang di sini. Kemampuan awal, kemudian tutup, kurung tutup, setelah itu compare. Nah, compare, bandingkan. Kita compare kurung buka, compare dengan berdasarkan apanya? Berdasarkan kelompoknya kan, metode kelompok yang dibelajarkan dengan book example dan bukan. Berarti kita tulis di sini kelompok. Nah, oke. Nah, kita sudah selesai menuliskan sintak. Nah, untuk bagaimana menjalankan sintak ini, kita klik di sini run, kemudian all. Nah, kita tunggu outputnya. Ya, di bagian output. Nah, sekarang ini sudah bisa kita lihat output. Output di sini adalah general linear model gitu ya, menggunakan sintak yang di sini yang tadi sudah kita ketikkan. Ini hasilnya kita langsung saja ke bawah karena yang ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Di intinya di sini terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang dibelajarkan dengan example dan yang biasa. Yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah gitu ya. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara kelompok dan kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ya. Di sini sudah ada signifikasinya. Nah, kita langsung kita lihat saja di sini ada pairwise
comparisons. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada kolom pertama itu kemampuan awal, kelompok kedua itu adalah I, ya kelompok ini, kelompok I, kelompok J disebutnya, kemudian beda rataannya, sadar errornya, kemudian signifikansinya, kemudian ini selang kepercayaan 95%. Nah, pada kemampuan awal matematis yang tinggi, nah di sini work example dan konvensional. Nah, hasilnya ini adalah 0,959 ya signifikansinya. Artinya ini lebih besar sama dengan 5%, artinya tidak signifikan. Tapi selisih rataannya untuk yang baris pertama ini adalah negatif. Artinya untuk kelompok tinggi rata-rata nilai untuk siswa yang belajar menggunakan work example lebih rendah dibandingkan konvensional. Nah, ini untuk baris yang kedua ini sebaliknya, sebenarnya sebaliknya, makanya ini kenapa nilainya positif. Begitupun untuk yang rendah, selisihnya antara work example dan konvensional, selisih rataannya 13,625. Wah, ini ada tanda bintangnya ya, berarti di sini signifikan. Pada alfa 5% ya atau 0,05 dengan nilai signifikansi 0,003. Artinya di sini pada siswa dengan kemampuan awal yang rendah, siswa yang belajar menggunakan work example rataannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan konvensional. Nah, jadi artinya di sini kita sudah bisa menjawab rumusan masalah yang ke-3 dan ke-4. Mari kita tinjau rumusan masalah yang tadi. Nah, ini rumusan masalah yang dimaksud. Nah, pada yang tinggi, nah kita bisa jawab sekarang. Nah, hasil pengujiannya ternyata untuk yang 3 dulu kita perhatikan. Pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh metode pembelajaran biasa dan work example. Itu kan makanya tadi dinyatakan bahwa tidak signifikan, di mana nilai signifikansinya itu lebih dari 5%. Nah, sedangkan pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh metode pembelajaran work example lebih baik. Nah, lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya, kita katakan lebih baik karena signifikan. Kemudian nilai karena nilai signifikansinya itu kurang dari 5%. Nah, itu hasil pengujiannya. Sehingga secara utuh kita sudah bisa menjawab semua rumusan masalah tadi dari yang nomor 1 sampai nomor 5 sebagai berikut. Hasilnya adalah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh metode pembelajaran work example dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Itu yang kedua. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Kemudian pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh metode pembelajaran biasa dan work example. Yang keempat, pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh metode pembelajaran work example lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Dan yang kelima, terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Baik, itu sudah selesai bagaimana cara kita melakukan analisis ANOVA 2 jalur 2x2 menggunakan SPSS beserta interpretasinya untuk menjawab suatu rumusan masalah dari penelitian. Silahkan dibaca kembali atau diulang kembali video yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini untuk diikuti langkah-langkahnya supaya bisa Anda mengimplementasikannya ketika memang akan dibutuhkan ketika mengolah data menggunakan dua jalur 2x2. Ya, terima kasih, selamat mencoba.